Selamat bertemu kembali kepada para pendengar setia Radio Maria Indonesia dan juga saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui streaming Komsos Keuskupan Agung Medan. Pada hari ini gereja memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dipimpin oleh pastor kita, Pastor Francesco Rahmat Jai OFM Kapusin dari Paroki Padre Pio. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Intensi doa kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita berdoa untuk ketenangan jiwa Ibu Korigo yang dipanggil Tuhan hari ini, semoga dapat berbahagia bersama para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk Bapak Salomon Alvin yang telah dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Semoga dapat berbahagia bersama para kudus di surga dan keluarga yang ditinggalkan diberikan rahmat yang diperlukan. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan bernyanyi dari puji syukur nomor 525. 525. Mari bersukacitalah, aleluya. Janganlah lagi bersedih, aleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, aleluya. Bersinar surya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Kristus, pada hari ini Gereja Kudus memperingati seorang kudus, yakni Santo Filipus Neri. Satu ungkapan yang sangat bagus untuk diteladani dari Santo Filipus Neri ini ialah dia mengatakan sukacita atau kegembiraan adalah jalan terbaik menuju kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, entah apapun situasi kita saat ini, mari kita terus bersukacita, bergembira dalam Tuhan. Sebelum kita meneruskan perayaan keselamatan ini, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala kelemahan dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus,
Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kegembiraan kami, abdi-abdimu yang setia Kau luhurkan dengan kesucian mulia. Maka kami mohon kepadamu, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, Haleluya. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, Haleluya. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, Haleluya. Terpujilah Tuhan, hai hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, Haleluya.
kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Kristus, barangkali kita pernah mendengar ungkapan orang tua yang menyatakan rasa senang karena anaknya baik, berhasil, atau apapun yang membuat mereka senang, bahagia. Ungkapan itu biasanya berbunyi kira-kira begini, "Nah, ini baru anak ayah. Nah, ini baru ayah anak mama." Atau ungkapan lain, "Wah, terima kasih ya nak. Kamu begitu membanggakan kami. Kamu lulus, kamu berhasil, perjuanganmu tidak sia-sia." Itu semua ungkapan-ungkapan kegembiraan orang tua ketika anaknya berhasil, ketika anaknya dapat berjuang. Ketika seorang anak melakukan hal-hal yang baik, berjuang dengan gigih, sukses dalam hidup, dan tetap menghormati dan mencintai orang tua, maka ada kebanggaan di dalam diri orang tua. Sebab kebaikan dan kesuksesan yang dicapai oleh seorang anak mengungkapkan bahwa anak itu telah melaksanakan amanat orang tua, menjunjung tinggi nasihat-nasihat mereka, dan berbakti kepada mereka. Bakti seorang anak yang demikian
tidak hanya membanggakan orang tua, tetapi juga mempermuliakan mereka. Singkatnya, bakti seorang anak kepada orang tua menjadi kemuliaan bagi orang tuanya. Saudara-saudari yang dicintai oleh Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berdoa. Dalam doa itu, Yesus berkata kepada Bapa, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan." Kalimat itu mengungkapkan bahwa Yesus telah menunjukkan baktinya. Baktinya itu terwujud dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, dan baktinya itu menjadi kemuliaan bagi Bapanya. Dalam doa itu, Yesus mengemukakan kehendak Bapa yang telah Dia laksanakan, yaitu memberikan hidup yang kekal kepada semua orang beriman, menyampaikan firman kepada semua orang, menyatakan nama Bapa sehingga orang sampai pada pengenalan akan Allah, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus dengan penuh dedikasi dan bakti kepada Bapa. Dan Bapa pun dipermuliakan melalui sabda, karya, dan seluruh hidup Yesus. Baktinya kepada Bapa dilaksanakan dengan sepenuh-penuhnya, hingga Ia rela menanggung segala penderitaan dan bahkan sampai disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Semuanya itu pada akhirnya mendatangkan kemuliaan, mendatangkan Paskah. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Kristus, kita semua disebut anak-anak Allah karena kita berasal dari Bapa yang sama, yakni Allah sendiri. Pertanyaan ialah, apakah kita sudah menunjukkan bakti kita kepada Tuhan dengan melaksanakan apa yang telah Dia firmankan kepada kita? Atau jangan-jangan kita telah memisahkan diri dari Dia dan bahkan mempermalukan Dia dengan mengikuti dewa-dewi masa kini yang mengambil bentuk dalam kehidupan materialistik, dalam kehidupan konsumerisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan lain yang tidak menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai putra-putri yang dikasihi oleh Allah, kita semua dipanggil untuk berbakti kepadanya dengan berpegang teguh pada iman akan Dia, menjalani hidup dengan penuh perjuangan tanpa menyerah pada kekecewaan dan keputusasaan, serta hidup dalam kasih dan damai dengan diri sendiri maupun dengan sesama dan lingkungan sekitar kita. Bakti hidup kita yang demikian tidak hanya memberikan kehidupan kekal bagi kita, tetapi juga membawa kebahagiaan, membawa kedamaian bagi segala makhluk, dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Saudara-saudari, kita meneruskan dengan doa novena hari kelima. Puji syukur nomor 93. Kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami,
agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Hari kelima, nomor 92. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tiga, 7, 6. Saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita sejati, sambil mempersembahkan kurban pujian kami mohon, semoga seturut teladan Santo Filipus Neri, kami selalu riang gembira dalam memuliakan nama-Mu dan mengabdi sesama manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Filipus Neri telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. 398. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara-saudari kami yang meninggal karena COVID-19 ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, para rasul, dan bersama Santo Filipus Neri, serta semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa mohon perlindungan atas coronavirus COVID-19 ini. Kita bersama-sama. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sabda-Mu hari ini, dan kami datang ke hadapan-Mu untuk kebutuhan kami, agar Engkau melindungi kami melawan virus corona yang telah menelan banyak korban. Kami berdoa mohon rahmat-Mu untuk orang-orang yang bekerja giat untuk penanganan dampak virus tersebut, pemerintah kami, para dokter, para tim medis, para relawan. Bimbinglah tangan dan pikiran para ahli yang melayani para korban, agar mereka menemukan jalan dan menyembuhkan penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak virus corona, agar mereka disembuhkan dengan segera. Bagi mereka yang telah meninggal, agar Kau terima di sisi-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk bekerja demi kebaikan semua dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kami mohon ini melalui Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, sesudah menikmati santapan surgawi, kami mohon, semoga kami seperti Santo Filipus Neri selalu merindukan kurnia-Mu yang sungguh menghidupi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia,